Ayat yang diberikan kepada saya pagi hari ini ada 2 perikop. Tentunya kita tidak akan membaca semua dari 2 perikop itu. Dari sekitar berapa ayat ini? Hampir 40 ayat, kita hanya akan membaca 2 ayat saja. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam kitab Kejadian, kitab Beresit. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya minta salah satu dari cewek membaca, silakan berdiri. Ya, terima kasih. Kita akan belajar salah satu tema yang sering kali kita sudah sering dengar atau sudah sering kita mengkhotbahkan di gereja kita. Atau saudara merenungkan dalam renungan-renungan pribadi Anda. Bagaimana Nuh menyelamatkan keluarganya dalam paralisasinya dengan penginjilan masa kini atau dengan pemberitaan Injil masa kini. Atau lebih luas lagi kita akan memberikan hak jawab terhadap satu pertanyaan polemikus yang mengatakan bahwa air bah itu hanya terjadi lokal. Tidak terjadi secara menyeluruh, menguasai bumi, memenuhi bumi. Tapi hanya dikatakan air bah itu hanya lokal di wilayah pada waktu Nuh berada saat itu juga. Oleh sebab itu kita akan melihat dari satu pernyataan di sini, apakah betul air bah yang disampaikan atau yang terjadi pada masa Nuh adalah air bah yang hanya terjadi pada masa di tempat yang lokal saja. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kita bisa memberikan latar belakang bahwa bagaimana kehidupan orang pada zaman Nuh. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang hidup dengan semaunya sendiri. Hidup di dalam dosa mereka. Lalu Tuhan mulai melihat karena manusia yang berdosa ini mau diapakan mereka. Orang-orang yang berjalan dengan kemauan mereka sendiri, orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu mereka sendiri sudah membuat Allah murka. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh waktu itu, karena Nuh beroleh belas kasihan di mata Tuhan. Nuh beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Nuh beroleh berkat Allah. Grace, kasih karunia Allah. Apa yang membuat Nuh bisa memperoleh kasih karunia Allah? Karena di situ dijelaskan Nuh hidup benar di mata Tuhan. Sementara yang lain tidak hidup benar menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan, Nuh lebih memilih hidup benar. Seperti yang disampaikan oleh Chrysostomos. Dia berkata, Tuhan tidak akan mengacaukan yang benar dengan yang bersalah. Dalam hukuman yang sama, Nuh menyenangkan hati Tuhan dengan menegakkan keadilan di tengah generasi yang korup. Di tengah generasi yang sangat bejat, di tengah generasi yang amoral itu, Nuh lebih memilih hidup benar di mata Tuhan. Ini satu tantangan yang sangat berat. Di mana lingkungan yang tidak benar, lingkungan yang tidak mendukung. Mungkin kalau nanti suatu ketika Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua berada di lingkungan yang tidak enak, lingkungan yang korup, lingkungan yang bejat moralnya. Apakah kita akan ikut bejat moralnya? Apakah kita akan ikut hidup dalam korup?
korupsi misalnya. Korupsi dalam segala macam. Apakah kita akan memilih jalan yang salah karena jalan yang salah itu banyak pengikutnya? Nanti kita akan melihat bagaimana Nuh berkhotbah berapa tahun. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun. Tapi bertahun-tahun mengajak umat pada waktu itu, bangsa itu supaya mereka bertobat. Tapi tak ada satupun yang bertobat. John Chrysostom berkata, orang-orang lain menunjukkan antusiasme terhadap kejahatan dan membuat mereka harus bertanggung jawab atas hukuman. Namun Nuh memilih kebajikan, menghindari pergaulan yang membawa pada hukuman. Jadi memilih kebajikan dan kejahatan adalah inisiatif diri sendiri. Sekalipun dia berada dalam satu lingkaran, satu lingkungan yang tidak mengenakkan, satu lingkungan yang membawa kepada kejahatan, kebejatan moral, tetapi Nuh memilih tetap hidup benar di mata Tuhan. Ini satu pilihan yang amat susah. Beda dengan kalau kita melihat generasi-generasi masa sekarang. Kita lihat berita-berita zaman sekarang. Orang lagi rame TikTokan, semua rame TikTokan. Orang lagi rame media sosial, semua rame media sosial. Orang lagi rame membahas masalah karnaval 17 Agustus. Semua media membahas tentang karnaval. Yang isinya yang lucu-lucu. Ya, ada yang laki-laki pakai dandanan perempuan. Ya kalau laki-lakinya cakep enggak apa-apa. Laki-lakinya cari yang gendut gitu. Tapi enggak, di sini kan enggak ada orang yang gendut. Enggak ada. Saya juga langsing juga. Ada yang pakai gitu lalu pakai pakaian perempuan, pakai rok pendek, aduh lucu sekali sambil jalan-jalan dia bilang ini simpanan siapa gitu ya. Sambil jalan nyanyi lagu-lagu Bang Jali atau Bang Sapa gitu. Itu lucu, semua memberitakan yang sama seperti itu. Kita ikut-ikutan posting juga. Kita ikut-ikutan replay juga, kembali kita kasihkan forward ke teman-teman yang lain. Kadang-kadang budaya latah itu sering terjadi pada diri kita. Kalau yang lain membahas ini, semua latah membahas ini. Kalau yang lain membahas satu orang yang sangat fenomenal sekarang ini yang lagi ngetren, semua pada bahas semacam itu semua. Di zamannya Nuh, ketika orang melihat kejahatan, dan banyak orang memilih kejahatan itu, memilih amoral, memilih perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Apakah masih ada orang yang punya hati? Saya tetap memilih yang benar. Sekalipun 1:1000. 1 orang saja dibanding 1000 misalnya. Atau 1 dibanding 10.000. Anda sendiri yang baik. Kemarin waktu saya kasih pesan-pesan kepada anak saya ketika saya berkunjung ke tempat dia kuliah, saya berkata kepada dia, tetap jaga integritas kamu. Dia dapat pesan dari dosen pembimbingnya dia. Profesornya berkata, ada 2 hal yang saya lakukan, yaitu empati dan integritas. Saya bersyukur dia dapat pembimbing yang sangat baik. Seorang pembimbing yang seiman dengan dia. Karena dia harus mengerjakan banyak proyek, baik membangun infrastruktur perusahaan. Karena berkaitan dengan jurusan dia harus mendesain bagaimana mendesain pabrik. Dia harus bagaimana membuat jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dia harus mengadakan PKL lagi, dia harus mengadakan riset. Dan saya bersyukur kemarin dia dapat beasiswa untuk mengadakan riset dan skripsi dia. Sehingga semua sudah ditanggung oleh sponsornya dia. Semua sudah ditanggung oleh sponsorship yang membiayai risetnya dia. Dan saya bersyukur dia dapat membimbing juga orang yang punya hati, orang yang punya integritas di tengah-tengah dunia atau di tengah para pengajar-pengajar yang mungkin tidak punya integritas. Dia juga punya kakak pembimbing yang ada di laboratorium. Dia berkata, saya punya kakak yang sangat baik. Jadi
sudah terbiasa membuat jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan dia diajak bekerja sama untuk menyelesaikan hal itu. Empati, integritas menjadi pesan dosen pembimbingnya untuk dia. Dan saya juga tambahkan, jangan mau terbawa arus di tengah dunia yang sudah rusak ini. Di tengah dunia yang penuh dengan pergaulan bebas. Dia jauh dari saya. Dia anak semata-mata saya. Kalau semata wayang kan sudah biasa kan. Dia anak semata-mata saya. Saya harus menjaga dia dengan baik. Sekalipun berada di tengah dunia yang sangat rusak semacam itu, lebih memilih, itu adalah keputusan dia sendiri. Itu adalah kemauan sendiri. Jadi orang mau memilih dia berbuat jahat, dia mau memilih yang jahat, dia mau memilih yang tidak benar, itu sebenarnya keputusan ada dalam diri kita sendiri. Sama nanti seperti adik-adik semua, Anda mau memilih hidup yang benar mengikuti kakak asrama yang baik, atau Anda mau memilih yang tidak baik, melanggar banyak aturan, itu semua ada dalam diri kita. Karena semua sudah dijelaskan dengan panjang lebar ketika kita mengadakan orientasi. Semua sudah dipaparkan, bahkan kalau dicatat itu bukunya mungkin tebal, penuh dengan peraturan-peraturan. Dan ketika orang berkata, adanya peraturan itu supaya ada pelanggaran, Pak. Kalau enggak ada peraturan, kita enggak tahu mana yang kita langgar. Karena ada peraturan, maka kita berkewajiban melanggar. Apakah begitu? Saya yakin enggak juga. Karena itu hanyalah rambu-rambu. Anda berjalan di lampu, di jalan raya ada lampu merah, hijau, kuning. Apakah Anda mau sengaja melewati lampu merah? Semua ada pilihan, ada pada Anda sendiri. Seorang penginjil ketika ditanyai oleh seorang ustadz, dia berkata, sekalipun kita sudah banyak berbuat baik, tapi kalau satu kali saja kita melanggar, pasti kita tetap kena hukuman. Dia menggambarkan 10 kali Anda melewati lampu traffic light, 9-nya Anda enggak melanggar. Pas di lampu traffic light yang terakhir Anda melanggar lampu merah, pasti polisi tidak akan berkata, Anda bebas karena 9 kali Anda tidak melanggar. Tapi yang 1 kali itu pasti ditanyai, kenapa Anda melanggar lampu merah? Dan Anda harus kena tilang, karena itu pelanggaran. Apakah dia akan membela diri? Bapak, 9 kali lampu traffic light saya tidak melanggar. Kenapa yang 1 ini saja saya ditilang? Kenapa yang 9 tidak diperhitungkan? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Kalau Anda mau coba silakan dites saja. Anda lewat 9 traffic lalu lintas itu 9-nya enggak usah melanggar. Tapi yang 1 pas Anda coba melanggar. Dites saja, Anda dapat hukuman apa enggak nanti. Jadi memilih untuk melanggar atau tidak melanggar, itu ada pada diri kita sendiri-sendiri. Ini jawaban yang pertama. Ketika polemikus mengatakan air bah itu terjadi, lokal saja itu. Padahal dalam bahasa Ibrani, kata air bah itu berasal dari kata hamabul, yang artinya air yang membinasakan, yang bersifat menyeluruh. Tidak mungkin itu bersifat lokal. Ada satu tulisan yang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi tulisan ini yang agak lucu. Ada satu epik namanya Epik Gilgamesh. Itu saya tulis di sini. Wah, di tempat saya tulisannya enggak kelihatan. Ya, ada satu epik Gilgamesh. Seorang raja bertanya sama Gilgamesh, menceritakan tentang satu peristiwa. Ada seorang menyuruh keluarganya masuk dalam bahtera karena di situ akan terjadi air bah yang sangat dahsyat. Bukan hanya terjadi pada di tempat itu saja, tapi akan terjadi secara menyeluruh.
Oleh sebab itu dia menyuruh keluarganya untuk membuat perahu, lalu masuk ke dalam perahu. Setelah masuk ke dalam perahu, bawa sepasang binatang-binatang, baik yang haram maupun yang halal, baik yang koser maupun yang non koser, masuk ke dalam perahu itu. Itu satu epik, satu cerita di luar tulisan yang ada dalam Alkitab. Di situ jelas memberitahukan, menjelaskan ada satu peristiwa air bah. Jadi bukan dongeng, bukan rekayasa, bukan cerita omong kosong. Memang betul-betul terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak mungkin Tuhan membuat satu perjanjian dengan Nuh pada waktu itu. Itu cerita poin yang kedua. Yang pertama, Anda melihat air bah itu dari kata yang artinya membinasakan. Air yang membinasakan. Bukan air seperti Anda di kolam renang yang tenang-tenang, yang santai, Anda bisa bergerak-gerak. Tapi air yang membinasakan mungkin dengan deru gelombangnya, dengan deru ombaknya yang sangat mengerikan. Saya waktu dengan anak-anak pergi mission trip, kami sampai ke Rote waktu itu. Kami jalan ke Rote, habis dari Kupang, Alor, lalu kami masuk ke Rote. Di Rote itu saya lupa namanya, ada satu laut itu yang pernah menenggelamkan kapal. Tidak tahu namanya apa itu. Nah itu, Upu. Ya seperti itu. Waktu kami melewati situ memang pas bulan-bulan itu anginnya sangat kencang sekali. Saking kencangnya kapal itu sudah berhenti. Itu jalan tuh masih goyang-goyang ini seperti orang habis minum tuak. Masih itu sudah turun, sudah berhenti, sudah diikat, masih goyang-goyang ini. Begitu keluar kami betul-betul angin itu sangat kencang. Betul-betul bukan hanya kencang, sangat-sangat kencang. Kayak anginnya bebas hambatan, terjang. Kami naik kapal cepat, memang sengaja enggak naik kapal feri, karena kapal feri terlalu lama. Sudah lama terombang-ambing di laut lagi. Kami naik kapal cepat, karena anginnya kencang yang mestinya bisa 2 jam, bisa lebih dari 2 jam. Ya, tapi tidak apa-apa, kita selamat sampai di situ. Dan kami melihat bahwa betul-betul angin kencang sepanjang kami ada di sana. Sampai kami pulang lagi dari Rote, kami kembali ke Kupang, anginnya juga kencang lagi. Tapi bersyukur setelah kami dari Kupang, kami ditelepon oleh hamba Tuhan di sana. Sebenarnya kami mau diajak lagi ke Pulau Semau, tapi karena saya sudah berada di Bioba, di Amfuang waktu itu, maka kami gak jadi ke Semau. Ya semoga di lain kesempatan bisa ada ke sana. Angin sangat-sangat kencang. Jadi kalau dikatakan angin yang membinasakan, itu bukan angin sepoi-sepoi seperti kalau Anda berenang di lembah Dieng. Atau Anda berenang di istana Dieng yang airnya enak, landai. Tapi Anda berenang di tengah badai. Kapal saja bisa tenggelam, apalagi Anda, kapasitas berenang Anda berapa? Tidak akan mampu menghadapi itu. Maka lambat atau cepat pasti akan mati juga di situ. Kejadian pasal 6 ayat 13 dikatakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi sifatnya nggak mungkin lokal. Karena ayat ini berbicara tentang menyeluruh. Oleh sebab itu Tuhan memberikan maklumat kepada Nuh, apa yang harus dilakukan supaya kamu dan keluargamu tidak binasa, karena Tuhan akan membinasakan dengan air bah tadi. Lalu dia berkata, maklumat yang pertama, kejahatan manusia telah membuat Allah begitu murka. Allah begitu berduka. Nakam kata yang dipakai itu. Allah sangat sedih melihat kejahatan. Allah sangat sedih ketika melihat orang berbuat dosa. Allah mempunyai rencana untuk melenyapkan makhluk ciptaannya melalui bencana air bah. Namun di antara manusia yang lain ada satu sosok yang membuat Allah menurunkan kasih karunia-Nya, yaitu Nuh. Apa yang dilakukan Allah kembali?
Satu, bangun Bahtera. Bahtera berbicara tentang satu perlindungan. Ketika ada badai yang sangat besar, ketika ada air yang sangat besar, kamu berada dalam perlindungan. Kamu berada dalam tempat yang aman. Kalau kamu tidak membuat Bahtera, maka ketika badai itu datang, hancur sudah. Ayat ini juga paralisasinya dengan kitab perjanjian baru. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ayat lain berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia Allah diberikan kepada orang yang memilih berada pada jalan yang benar. Bahkan sebelum air bah itu terjadi, Nuh bersaksi, Nuh berkhotbah. Tulisan lain di luar Alkitab mengatakan 120 tahun Nuh berkhotbah. Siapa yang bertobat? Tidak ada satupun yang bertobat. 120 tahun mengajarkan dia naik gunung, bangun kapal, setelah itu turun ke lembah, lalu berbicara bahwa sebentar lagi Tuhan akan membinasakan daerah ini, maka bertobatlah dari jalanmu. Habis itu naik lagi ke atas, setelah itu dia bangun kapal lagi, dia turun lagi. Setelah dia turun lagi, dia cerita lagi. Kalau tidak bertobat, pasti binasa. 120 tahun berkhotbah semacam itu. Tak ada satupun yang tobat. Kadang-kadang kita mudah jenuh. Kita pelayanan 1 bulan saja kalau nggak ada yang bertobat sudah jenuh gitu. Penginjilan 1 kali aja sudah merasa sudah menginjil berkali-kali, gak ada satupun yang bertobat. Saya punya teman dulu, bapak rohani saya, ketika dia melakukan penginjilan, 15 tahun itu dia mendoakan suaminya untuk bertobat. Dan akhirnya setelah 15 tahun dia mendoakan suaminya bertobat. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan mendampingi dia. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Kadang-kadang Tuhan butuh waktu yang lama. Sekalipun gak ada yang bertobat. Karena yang bertobat itu yang ikut dalam kapal hanya 3 anak dan 3 menantu dan istrinya. Gak ada yang ikut yang lain lagi. Lalu di ayat 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tepat seperti yang diperintahkan Allah. Enggak melenceng ke kanan, enggak melenceng ke kiri, enggak mau nambahin, enggak mau ngurangin. Dia berjalan sesuai dengan porsinya yang sudah ditetapkan Allah untuk dia. Dia melakukan ketika Tuhan memerintahkan dia membangun Bahtera untuk perlindungan dia. Dia bangun Bahtera itu. Tuhan memerintahkan ketika dia harus masuk, dia membawa binatang-binatang itu, dia perintahkan semuanya itu. Dia lakukan semua itu. Setelah itu dia ketika diminta membawa keluarganya, dia bawa keluarganya. Bahtera itu adalah tempat perlindungan. Lalu perlindungan saudara apa? Raja Daud berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Ia adalah kubu keselamatanku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah pemimpinku, batu karang yang melindungi aku dari segala macam serangan-serangan musuh. Lalu apa paralisasinya dengan misi kita pada masa kini? Kalau pada masa itu Nuh berkhotbah sekalipun tidak ada yang bertobat, tapi dia tetap saja dia berkhotbah. Dia tetap memilih jalan yang benar sekalipun orang lain tidak memilih jalan yang benar. Saat ini Tuhan berkata, ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning. Makanya dalam pembekalan tingkat 1 saya tidak tahu apakah sudah hafal lagu yang saya berikan atau belum. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Saya lupa lagi. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang.
Tuelah sekarang. Ya, next. Terus sampai kepada selamatkanlah dunia. Karena ladang sudah menguning, maka kita perlu menyelamatkan dunia. Mengapa kita harus menyelamatkan dunia? Karena dunia merupakan objek daripada Injil. Kita melihat era sekarang ini, kita dipenuhi dengan era digital. Semua serba cepat, semua serba instan. Tidak ada yang tidak instan, bahkan Indomie saja instan, mie juga sudah instan. Kita mau makan rawon juga bisa instan, kita mau makan opor ayam juga bisa instan, kita mau makan soto ayam juga bisa instan. Anda nggak perlu lagi repot-repot, cukup Anda beli satu kemasan mie, semua sudah instan. Jadi mau pagi makan soto, siang mau makan opor, malam mau makan geprek, semua sudah siap. Satu kemasan dalam satu bungkus itu tadi. Jadi bermacam-macam rasa. Sekalipun mie. Itu dunia asrama itu semacam itu. Jadi kalau cerita, hari ini kami mau makan geprek, besok kami mau makan rendang, besok siang kami mau makan soto ayam, besok sore lagi kami mau makan telur, mie telur. Semua dalam kemasan mie. Digital era, semua ada, ya lanjut lagi, semua ada dalam kemasan digital sekarang. Kita mau pergi kemana-mana kita nggak lepas dari dunia digital. Tapi susahnya Anda yang tingkat 1, Anda harus break, tidak pakai alat digital selama 1 semester. Pasti itu menyusahkan. Pasti ada harga yang harus dibayar. Selain kartu, Anda pasti akan mati setelah 1 semester. Pasti mati, kenapa nggak mati? Nggak ada yang ngisi. Kartunya pasti mati dan setelah 1 semester Anda ganti kartu baru. Semoga HP Anda nggak jamuran. Karena nggak pernah dipanasi, karena nggak pernah dicas. Kalau nggak dicas bisa juga jamuran layarnya. Nggak tahu kalau disimpan di tempat yang ada panasnya begitu mungkin bisa awet. Kalau tidak ditaruh di tempat sini, apalagi taruh di kulkas, bisa cepat mati nanti. Ini dunia yang kita hadapi sekarang ini. Misi kita sedang berhadapan dengan dunia yang sudah dikuasai oleh teknologi. Sekarang bagaimana cara kita bisa memenangkan mereka di dalam persaingan dunia teknologi semacam ini? Kita lihat lagi, generasi objek penginjilan kita adalah generasi Z, yaitu generasi digital. Generasi ini adalah generasi yang sangat produktif, pengguna gadget terbesar yang rentan terhadap penyesatan. Kita bisa melihat ada penyesatan terjadi di mana-mana. Kita bisa melihat orang dibawa kepada dunia-dunia yang sangat sesat. Anda buka YouTube, Anda mau buka Facebook, Anda mau buka semua media sosial, pasti ada selipan-selipan yang akan membawa Anda untuk berpikir 2 kali. Anda mau memilih tetap berada dalam jalan yang benar, atau Anda memilih kepada kesesatan. Ini dunia kita. Ini anak-anak yang akan kita hadapi. Ini objek penginjilan kita ke depan. Sementara Anda punya media juga untuk melayani mereka. Anda lihat lagi, Gen Z itu 93% pengguna internet lebih dari 7 jam per hari. Setiap hari mereka pegang alat itu dan 7 jam sehari. Lebih daripada 7 jam itu mereka menggunakan alat itu. Untuk apa saja, terserah mereka mau pakai apa. Dan itu tugas kita. Karena ladang sudah menguning. Ada cara, ada media yang bisa Anda pergunakan. Lanjut lagi. Ini yang kita hadapi juga nanti. Ada bonus demografi. Saya baca dari data statistik. Sebentar lagi, tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia total 199 juta. Enggak tahu ini sudah kena, ada yang mati kena COVID atau enggak. 284. Total jumlah penduduknya 284. Yang produktif itu 193 juta. Totalnya 284. Yang produktif itu 199 juta, 193 juta. Artinya
2025 ke atas sampai 2030, kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang sangat produktif. Baik dalam hal pemakaian digital maupun dalam persaingan bebas dalam hal pekerjaan. Karena pekerjaannya semakin sempit, yang produktif, yang ingin merebut pekerjaan itu begitu banyak. Oleh sebab itu yang akan menjadi ancaman yang pertama kantong-kantong Kristen. Karena orang-orang yang sekolah di sini, orang-orang yang diperlengkapi di sini, baik dari berbagai macam bidang ilmu, tidak mampu lagi lapangan pekerjaan menampung mereka. Sehingga mereka harus keluar pulau, keluar tempat, ke daerah-daerah yang mungkin itu daerah-daerah kantong Kristen. Sehingga jangan heran kalau kantong-kantong Kristen nanti bukan steril lagi terhadap kekristenan. Kalau orang Anda bertemu dengan nama Matius, jangan Anda berpikir bahwa dia Kristen. Kalau Anda ketemu nama Yohanes, belum tentu dia Kristen. Mungkin dia sudah jadi Islam. Kalau Anda ketemu dengan orang nama Mordekai, belum tentu dia namanya orang Kristen. Bisa juga namanya Muhammad Mordekai. Itu dunia yang kita hadapi ke depan. Bonus demografi ini menantang kita. Apa action kita? Apa yang akan Anda lakukan? Orang-orang produktif begitu banyaknya, persaingan bebas begitu ketatnya. Sementara kita tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang yang ada yang begitu banyak, anak-anak muda yang begitu banyak, itu kalau di tangan orang yang salah, dia bisa berada pada penyesatan. Bisa jadi ateis, bisa jadi teroris, kalau itu sangat ekstrim. Karena tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada yang mengarahkan mereka, tidak ada yang menuntun mereka, mau kemana mereka. Dunia begitu banyaknya ini. Anak-anak butuh kita, ladang sudah menguning, siap dituai. Siapa yang harus menjadi penuai-penuainya? Kita semua. Ini tantangan ke depan. Lalu model penginjilan yang dilakukan apa? Virtual evangelism. Kita bisa menggunakan dunia media. Media sosial bisa kita pakai. Holistic evangelism. Kita bisa melakukan penginjilan, pelayanan dalam bidang apa saja. Saudara jadi dokter, saudara jadi guru, saudara jadi pegawai, saudara jadi tukang bangunan, kita bisa melakukan penginjilan di mana-mana. Apologetic evangelism, apologetic defensif maupun ofensif. Kita bisa lakukan hal semacam itu. Ini dunia yang akan kita hadapi ke depan. Sekarang 2022, 2025 itu tinggal beberapa tahun lagi. Dan jumlah penduduk yang begitu banyak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau mereka berada di tangan pahlawan, mereka akan tepat sasaran. Tapi kalau mereka tidak berada pada tangan yang tepat, mereka bisa menjadi lost generasi. Mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Dan kalau misalnya itu menjadi generasi yang hilang, maka kejahatan pasti akan semakin banyak. Kalau kejahatan sudah semakin banyak, persaingan semakin ketat, Anda akan susah juga dalam mendirikan tempat-tempat ibadah. Penginjilan juga akan susah. Oleh sebab itu, sekarang kita sedang bertempur habis-habisan. Kita sedang melayani mereka lewat media-media kita. Oktober saya akan ke Jakarta untuk mengadakan training lagi kepada beberapa gereja di Jakarta. Membuat apa? Mengingatkan mereka, ini satu bahaya. Aware yang harus kita perhatikan. Kota besar menjadi sasaran juga. Belum yang di pedalaman-pedalaman, belum yang di desa-desa, belum yang di daerah-daerah yang lain. Oleh sebab itu, ayat terakhir berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lakukan itu. Jangan cari alasan, jangan banyak alasan. Sekarang sudah bukan waktunya kita cari alasan untuk tidak memberitakan Injil. Kita bukan lagi waktunya untuk berhenti dari pelayanan. Anda pintar Alkitab, kalau Anda nggak melayani, kepandian Anda juga nggak ada artinya di mata Tuhan. Anda pintar melakukan eksegese, Anda nggak penginjilan, Anda nggak memberitakan itu kepada orang lain, Anda hanya ngerti untuk diri kita sendiri. Itu juga nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan yang nggak tahu dipakai Tuhan menjadi tahu. Waktunya sudah sangat singkat. Beritakan firman dalam kesempatan apapun. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Ini ada sekilas pelayanan kami di Indonesia Timur waktu itu. Indonesia Timur
bagi Kristus. Ini satu daerah, harus melewati beberapa laut untuk bisa sampai ke sini. Perjalanan mungkin butuh waktu sekitar beberapa hari untuk sampai ke satu desa ini. Desa ini dulu 100% Kristen, tapi sekarang di pojok-pojoknya sudah nggak ada lagi yang Kristen. Ada pedagang-pedagang di pinggir pantai itu semua sudah bukan lagi Kristen. Yang cari ikan, saya selalu berkata kepada yang cari ikan orang Alor. Yang jualan ikan di pasar itu bukan orang Alor. Yang beli ikan di pasar tadi orang Alor. Yang diuntungkan yang duduk punya lapak. Yang sangat dirugikan mereka yang di laut, yang harus berjuang siang malam, ombak sangat besar, ombak sangat tinggi, mereka terjang itu sampai di darat hanya ada orang yang sediakan lapak saja, duduk santai tanpa ada hambatan apa-apa. Setelah itu orang Alor lagi datang beli ikan itu. Itu waktu kami di Alor. Jadi contohnya Alor. Kasihan mereka. Yang punya lapaknya duduk santai gini sambil pakai kerudung gitu. Duduk mungkin kalau pakai nggak pilih ya, pakai Marlboro mungkin. Kalau mereka akan pakai sirih pinang. Lalu berikutnya, ini pelayanan kami. Pelayanan yang tercipta dalam waktu sekejap. Saya minta tolong Samuel waktu itu. Sam, ini ada banyak anak-anak muda, ini banyak orang tua. Saya mau film. Saya browsing film, saya harus cari sinyal ke pinggir laut, ke pantai yang ada sinyal. Di situ saya harus browsing sama Samuel. Sam, tolong downloadkan ini. Kami downloadkan beberapa film. Setiap malam, jam 6 sore, sampai jam 10 malam. Mungkin bisa lebih. Karena saya sering bicara sama penatua-penatua yang tadi itu. Sampai jam 12 malam. Mereka nonton film, mereka melayani mereka. Mereka mengajarkan kepada mereka. Mereka menuntun mereka. Yang tua-tua ada dalam tangan pengajaran saya. Para penatua, para majelis, orang-orang di situ duduk tenang. Sampai jam 12 malam setiap hari. Ketika saya memberitakan kepada mereka. Where yang harus Anda perhatikan. Pendidikan apa yang kita utamakan untuk anak-anak. Pendidikan apa yang akan kita berikan generasi-generasi kita. Serangan-serangan dari pihak luar itu tidak pernah tahu. Anda mau dari PAK, Anda mau dari teologi, Anda mau majelis, Anda mau pendeta, Anda mau dosen. Pokoknya kalau Anda Kristen, serang iman Anda. Makanya doktrin iman Kristen harus diperkuat. Ini pengabdian kami juga. Kami bantu bangun gereja. Jadi nanti kalau saya buat laporan, saya berikan ke kampus. Ini pengabdian masyarakat kami. Selama hampir 1 bulan kami pelayanan. Ini persiapan kami KKR. Gereja pendetanya melarang kami KKR. Tapi karena majelis pendeta semua jemaat sudah saya brainwash mereka tentang aware itu. Pendetanya yang harus pergi. Saya penginjilan, saya memberitakan Injil, saya memberikan pendidikan yang benar di sini. Dan mereka mendengar apa yang saya sampaikan. Dan mereka lebih memilih, saya mau dengar apa yang Anda sampaikan. Kami ditolak. Oleh sebab itu tidak apa-apa. Saya bilang kalau Anda menolak, saya mau khotbah di depan gereja saja. Enggak boleh masuk gereja. Enggak apa-apa, kami akan di depan. Pesertanya ada di dalam gereja. Saya bicara dari luar. Saya akan pakai suara keras karena suara saya sudah keras. Saya akan bicara dari luar. Kalau penatua, majelis semua. Jangan Bapak. Bapak tetap harus berkhotbah. Bapak tetap harus memberitakan. Akhirnya kami khotbah di sini. Dan banyak orang mendengar Injil itu. Mendengar berita itu. Mendengar aware itu. Nah ini pedagang-pedagang. Semua pada berkerudung. 1 minggu sekali pasar itu ada. Itu yang saya katakan, kasihan mereka. Ini objek saya waktu itu. Nah ini waktu kami pelayan di tempatnya Yohanes. Itu gembalanya, itu wakil gembalanya. Kami diterima dengan baik, diberi kesempatan. Ada 11 gereja yang siap Bapak datangi. Saya ketemu dengan wakil sekretaris sinode. Sekretaris sinodenya, bukan wakilnya. Lalu memberikan pesan, Bapak kalau mau datang lagi ke sini ada 11 gereja terbuka. Silakan Bapak masuki. Kalau orang nggak tersentuh hatinya, nggak mungkin memberikan kesempatan semacam itu. 11 gereja itu bukan sedikit. Ini jumlah jemaatnya cukup banyak. Setiap malam saya KKR di sini. Ini ada KKR, terus setiap siang kami harus pergi memberitakan Injil, menguatkan mereka, mendoakan mereka. Jalan sekitar 7 kilo sampai 8 kilo setiap hari. Jadi kalau Anda lihat kaki saya pada waktu itu sudah seperti sandal, ngecap sudah. Nggak pakai sepatu, warna hitam putihnya itu kelihatan. Makanya kalau ada orang jual pemutih, saya mau beli. Ini jalan kaki.
terus ini ya kami jalan sambil promosi sekolah. Mungkin tahun depan akan ada banyak penuaian. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.